Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, 10 konsultasi dan pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar di channel saya. Hari ini 7 Januari 2020 akan kita bahas dan kita jawab satu persatu. Ada yang bertanya, pedet usia 5 bulan bisa nggak diganti susu kedelai? Yang kedua, ada yang bertanya, dok sapi saya sudah gede, gemuk, kok belum birahi? Ya. Pertanyaan yang ketiga adalah kapan jadwal pemberian jerami, hijauan, dan comboran. Pertanyaan yang keempat, apakah roti BS yang jamuran itu boleh diberikan pada sapi? Yang kelima adalah habis melahirkan kok keluar darah, bahaya atau tidak? Pertanyaan yang keenam, kenapa sapi saya di IB 6 kali kok tidak jadi-jadi? Pertanyaan yang ketujuh, bolehkah sapi bunting kebuntingan 4 bulan diberikan makanan fermentasi? Pertanyaan yang kedelapan adalah bagaimana cara mengolah nasi aking atau karak sehingga bisa digunakan untuk memberi makan sapi? Pertanyaan yang kesembilan adalah dok lalu kenapa sudah dikasih obat cacing tapi kok masih berdarah? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, dok bolehkah sapi bunting diberikan garam secara langsung? Oke, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, itu tadi 10 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Saya sambil baca biar terurut. Siap, pertanyaan yang pertama, Hendar Sunandar. Salam Ngarit Bres, dok pedet saya dipisah sama indunya usia 5 bulan. Kalau saya ganti air susunya menggunakan susu kedelai, gimana dok? Oke, Mas Hendar Sunandar, pedet usia 0 hari sampai 5 minggu itu lambungnya masih lambung pedet. Lambungnya 4 tapi yang berfungsi masih 1. Tetapi usia 5 minggu sampai 12 minggu, artinya usia 1 bulan 1 minggu sampai 12 minggu atau 3 bulan, ini masa transisi di mana pedet lambungnya beralih dari yang 1 menjadi berfungsi ke 4 bagiannya itu. Jadi pedet ketika baru lahir itu yang berfungsi hanya 1 lambung. Begitu usia 5 minggu sampai 12 minggu dia mengalami masa transisi, yakni dari yang berfungsi 1 lambung menjadi yang berfungsi 4 lambung. Nah, jika jenengan tanya usia 5 bulan di sapi apakah bisa kalau diganti dengan susu kedelai? Boleh, tetapi susu kedelai ini fungsinya bukan sebagai pengganti air susu induk, melainkan hanya sebagai suplemen tambahan saja. Mengingat usia 5 bulan, proporsi rumput, proporsi hijauan yang masuk pada si pedet sudah menjadi pakan dominan atau kebutuhan pokok. Jadi sudah bukan ASI lagi. Oke, siap itu Mas Hendar Sunandar. Jadi boleh, tapi fungsinya air susu kedelai tidak sebagai pengganti air susu induk, melainkan sebagai suplemen saja. Mengingat usia 5 bulan itu lambungnya si pedet sudah bisa mengkonsumsi hijauan sebagai makanan pokok. Oke. Pertanyaan yang kedua, Pak D. Sutris, dok sapi saya sudah besar kok belum birahi padahal sehat. Indikasi sehat adalah tidak kurus, tidak ada diare berdarah, makan lahap, pertumbuhan berat badannya oke, ya. Terus aktif, tidak ada luka, koreng dan lain-lain, ya, sehat. Tapi kok tidak birahi, berarti dia mengalami yang namanya delayed puberty. Nah, delayed puberty ini biasanya dialami oleh sapi yang kurang gizi, ya toh, delayed puberty atau pubertasnya tertunda. Ini biasanya dialami oleh sapi yang kurang gizi. Nah, ini sapinya sehat kok tetapi tidak birahi, berarti sapinya kegemukan. Sapi kurus dan kekurangan vitamin A, D, E, fosfor dan lain-lain itu akan mengalami gangguan hormonal. Tetapi sapi gemuk pun, yang terlalu gemuk pada sapi darah itu juga akan berpengaruh pada metabolisme hormonal atau dia mengalami yang namanya hipofungsi ovarium. Jadi ovariumnya fungsinya tidak normal sehingga dia tidak mengalami
birahi. Jadi konkretnya, karena pendekatan pengobatan ini ada beberapa macam, maka saya sarankan jenengan panggil dokter, jenengan konsultasikan, jenengan lakukan pemeriksaan status gangguan reproduksi, ada masalah yang kronis enggak, atau hanya perlu manajemen pakan saja. Jadi konkretnya seperti itu. Karena dokter nanti dokter atau tim medis akan menjelaskan sapinya mengalami ini, treatmentnya menggunakan ini, kemungkinan sembuh sekian persen. Oke, itu apa? Karena kalau saya pernah menyarankan sapi yang kurus hanya saya sarankan diberi obat cacing, kita injeksi menggunakan vitamin, dan ternyata dalam waktu 1 bulan atau 40 hari birahi dan sekarang sudah bunting lagi. Padahal sudah macet birahi 2 tahun, Pak Bos. Oke, siap. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga dari Fatur Rahman. Dok, mau tanya kapan jam pemberian jerami, kapan jam pemberian hijauan, dan kapan jam pemberian konsentrat. Ini sebenarnya tergantung pemiliknya masing-masing. Cuman kalau kami di lapangan biasanya pagi itu rumput atau hijauan. Jika ada hijauan maka hijauan diberikan pagi. Oke. Lalu siang itu diberikan jerami dan comboran. Oke. Sedangkan malam itu bisa diberikan full hijauan atau full jerami, atau dicampur antara tersedia jerami dan di situ juga diberikan comboran. Namun ada juga pola lain yang bisa diambil. Yang pertama adalah pagi diberikan hijauan atau jerami, ya. Siang diberikan comboran full sebanyak-banyaknya, dan sore diberikan hijauan full. Jadi sebenarnya tergantung pada jenengan ingin pola yang mana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Yosep Asep Natarigan bertanya, salam ngarit, gimana kalau roti BS-nya udah jamuran? Apa masih bisa dikasih? Jika jamur yang tumbuh tidak lebih dari 30% permukaan roti, masih boleh diberikan. Jadi ini ada pengalaman dari teman saya, dan kita memang sering memantau. Di video sebelumnya ada klip yang muncul, di situ ada roti bolu, ya, yang dimasak, dicampur berkatul, dikasih air dan diberikan sebagai comboran. Dan saya tanya, bagaimana jika rotinya, karena roti BS tentu ada resiko jamur. Dia bilang, seandainya rotinya tidak terlalu banyak jamurnya atau kurang dari 30%, maka saya tetap memberikan roti itu pada sapi. Oke, Mas Yosep Asep Natarigan, semoga bermanfaat. Pertanyaan yang kelima, Tonotini. Langsung saja, sapi habis melahirkan keluar darah, bahaya gak dok? Sapi habis melahirkan akan memasuki masa yang disebut dengan masa involusi uterus. Masa involusi uterus ini adalah masa di mana rahim yang semula gembol, pedet, sekian besar, panjangnya bisa 1 meter, beratnya bisa 20 kilo, bisa 10 kilo, itu kembali ke masa dan fungsi keukuran yang normal. yakni ukuran tidak lebih dari 20 cm dan beratnya tidak lebih dari 2 kilo. Itu berat rahim yang normal atau belum punya anak. Rahim yang sudah mengalami fase involusi uterus. Nah, masa involusi uterus ini terjadi antara 25 hari sampai 48 atau 52 hari. Nah, tapi bukan berarti 25 hari sampai 48 sampai 52 hari ini sapi akan mengeluarkan darah. Biasanya keluar darah itu seminggu sampai 2 minggu awal karena di situ ada sisa perlukaan ataupun serviks masih membuka. Lalu pertanyaan yang keenam dari Seto Al-Ghazali. Assalamualaikum dok, tanya apa penyebab IB gak jadi sampai 6 kali? Banyak banget Pak Bos. Jenengan bisa lihat di beberapa video saya. Yang ini, monggo dilihat ya. Yang ini, monggo dilihat ataupun yang ini. Jadi di situ sudah kita bahas tentang kunci sukses, kegagalan dan kenapa sih IB gak jadi-jadi. Lah sekarang beres-beres di mana benar berada, kita lanjutkan pertanyaan yang ketujuh. Hidayat. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi, salam beres-beres. Mau nanya apakah sapi yang hamil 4 bulan bisa dikasih pakan yang difermentasi seperti jerami fermentasi dan tumpi jagung? Bisa. Saya punya teman dari tahun 2011 sampai detik ini ya,
populasi terus bertambah sapinya, dia penggemukan dan juga breeding menggunakan hijauan, mix, jerami fermentasi dan comboran. Comboran menggunakan ampas tahu, begatul dan roti PS. Dan sampai detik ini masih tetap eksis dan terus beranak pinak. Jenengan bisa lihat di video sebelumnya atau mungkin ini bisa jenengan lihat di sini bagaimana pola pemberian modifikasi antara hijauan, fermentasi jerami dan comboran. Jadi apakah sapi bunting 4 bulan bisa diberikan fermentasi jerami atau tumpi jagung? Boleh, Pak Bos ya. Siap. Pertanyaan yang ke-8. Fayuni Zamzam, Assalamualaikum Pak Dokter, mau nanya bagaimana cara mengolah nasi kering aking karak biar aman untuk pakan sapi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, nasi aking, prinsipnya nasi aking ini boleh diberikan kepada sapi dengan catatan. Yang pertama, dia sudah berbentuk nasi aking ya. Yang kedua, pemberiannya bisa jenengan berikan secara bertahap. Jangan dijadikan menu utama comboran. Jadi tetap makan rumput atau fermentasi jerami atau jerami, tetap ada comboran pokok seperti ampas tahu atau bekaltul ya. Dan nasi aking digunakan sebagai campuran atau penambah saja dari comboran pokok. Dan pemberiannya tidak boleh langsung ekstrim, tidak boleh langsung diberikan jebret 3 kilo, bisa menyebabkan indigesti atau kembung. Cara mengolahnya gimana? Ya cukup nasi aking ini bisa dibasahkan lagi sehingga dia sudah melar lagi dan dijadikan makanan tambahan ke comborannya dengan catatan bukan sebagai makanan pokok dan bukan sebagai diberikan secara ekstrim atau langsung biuk gitu ya. Harus diberikan secara bertahap. Oke, siap. Pertanyaan yang ke-9. Miftah Seplika, Dok, saya mau tanya, minggu lalu sapi saya dikasih obat cacing San B. Nggak tahu kenapa kok kotorannya ya keluar darah. Dok, ini masalah dari obat cacing atau dari makanannya? Terus solusinya gimana? Minggu lalu, seminggu baru keluar obat cacing. Dari makanan bisa, bakteri bisa, cacingan yang belum teratasi bisa. Solusinya obat cacing bisa diulangi, jenengan panggil dokter, evaluasi makanan. Ya, siap Pak Bos. Karena efek dari obat cacing itu biasanya hanya diare saja, tetapi tidak sampai menimbulkan perdarahan atau feses yang berdarah. Oke, siap. Nah, pertanyaan yang ke-10, Hari Sodikin, Dok, bolehkah sapi yang hamil diberi air garam atau garam langsung? Boleh. Garam sebagai rasa, garam bukan sebagai mineral. Jadi biasanya sapi itu lebih suka yang berasa asin atau dikasih rasa dalam bentuk garam. Boleh. Tetapi garam di sini bukan pengganti mineral, melainkan garam hanya sebagai pemberi rasa. Jadi bolehkah? Boleh. Jadi Hari Sodikin, apakah sapi bunting boleh diberi air garam? Boleh. Garam langsung juga boleh. Jadi bahkan sekarang sudah ada mineral block dan di situ adalah rasa atau komposisi dominannya adalah garam, memang untuk merangsang supaya si sapi ini menjilat si mineral block ini. Oke, sekarang ada beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 10 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini bisa saya jawab. Mohon maaf kalau hari ini mungkin kurang konsentrasi karena saya tidak tidur malam ini nonton bola. Untungnya menang ya. Siap sekarang beras-beras. Sekian, jangan lupa please like, subscribe, komen, dan monggo di share video saya di grup-grup Facebook yang tidak melarang share link video. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang beras-beras, matur nuwun, semangat.